Dasar 1945. Pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi menurut Lord James Prince ini mengatakan bahwasanya konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang mana di sini menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dan mengakui fungsi-fungsi dan hak. Di sini menurut James itu mengatakan bahwasanya konstitusi itu bagian dari sebuah kerangka sebuah negara yang dimana kerangka ini diorganisir yang melalui dengan hukum. Jadi ada sebuah kerangka yang dimana ini juga menetapkan ada lembaga-lembaga yang tetap mengurusi negara itu, kemudian dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya lembaga-lembaga yang tetap tadi. Jadi ini berkaitan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negaranya. Nah, sedangkan menurut C.F. Strong yang mengatakan bahwa konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintahan, dan hak-hak yang diperintah dan hubungan antara keduanya. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan kekuasaan pemerintah, ya, yang menjalankan pemerintahan. Kemudian yang berkaitan yang diperintah. Nah, yang diperintah ini rakyatnya dalam hal ini berkaitan dengan yang mendapatkan dampak dari sebuah aturan, ya, dan hubungan antara keduanya. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur keduanya, hubungan antara keduanya, mana antara pemerintah, ya, dan yang diperintah dalam konteks hak asasi manusia. Ini lingkupnya dalam lingkup hak asasi manusia. Sehingga kalau bisa kita simpulkan, ya, bahwasanya antara pendapat James dan menurutnya C.F. Strong ini bahwasanya konstitusi itu sebuah kerangka, sebuah aturan yang terorganisir, ya, yang dimana di dalamnya ini mengatur antara kepentingan lembaga-lembaga negara, ya, lembaga-lembaga negara yang tentunya sesuai dengan fungsi dan hak-haknya. Ini dalam konteksnya khusus dalam hak asasi manusia. Jadi kepentingan antar lembaga-lembaga negara ini perlu adanya sebuah kerangka negara yang terorganisir. Kemudian, berapa penting konstitusi dalam negara? Apakah ketika suatu negara tanpa adanya konstitusi menjadi hal yang tidak baik, atau sebaliknya, sebuah negara punya konstitusi tapi juga tidak baik? Ini yang perlu kita pahami bersama, kira-kira seberapa penting konstitusi dalam negara. Nah, adanya sebuah konstitusi dalam sebuah negara ini tentunya sangat penting, ya, karena yang konstitusi ini sebagai landasan dari konstitusi itu sendiri, mana landasan konstitusi ini ada dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Dalam arti luas ini meliputi undang-undang dasar, kemudian undang-undang organik, kemudian peraturan perundang-undangan lain, konvensi. Ini kalau kita memaknai bahwasanya konstitusi sebagai landasan dasar secara arti luas. Sedangkan kalau dalam arti sempit, ya, cukup undang-undang dasar itu sendiri. Kemudian yang berikutnya bahwasanya berapa penting konstitusi dalam sebuah negara itu membatasi kekuasaan pemerintah. Kekuasaan pemerintah ini harus ada yang namanya batasan-batasan terkait dengan kekuasaan masing-masing lembaga negara. Nah, kalau tanpa adanya batasan-batasan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara,
tentunya nanti yang terjadi adalah kewenangan antar lembaga negara. Itu juga adanya batasan kekuasaan pemerintah ini agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, juga me, menjaga hak-hak warga negara, agar tetap terlindungi, sehingga tujuan-tujuan utama adanya lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan aturan, mana kewenangan eksekutif, kewenangan legislatif, kewenangan yudikatif ini mampu berjalan sebagaimana mestinya, karena memang orang-orang yang ada di lembaga-lembaga tersebut ya amanah dari warga negara, amanah dari masyarakat. Ya, ini mau tidak mau adanya pembatasan kekuasaan pemerintah ini dalam rangka untuk menjaga hak-hak warga negara tetap terlindungi. Dan itu selanjutnya sifat konstitusi. Yang pertama, konstitusi ini memiliki sifat yang pertama, yaitu sifat-sifat konstitusi yang pertama yaitu luas, fleksibel, di mana dalam penerapan konstitusi, dalam pengubahan konstitusi, ya, misal amandemen konstitusi, ya, itu sangat terbuka, sangat mudah, kan tidak ada aturan-aturan khusus kita mau melakukan perubahan, kita mau melakukan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya sifat kaku atau rigid, di mana dalam upaya untuk melakukan perubahan suatu undang-undang ini sangat sulit, karena memang dalam mengubah aturan-aturan main yang ada dalam undang-undang ini perlu beberapa aturan-aturan yang khusus, ya, aturan-aturan khusus untuk mengubah beberapa aturan yang terkandung dalam konstitusi tersebut. Selanjutnya ada yang bersifat tertulis, ya, di mana konstitusi ini tertulis, lebih tepatnya lagi kalau kita bisa mengatakan terkodifikasi, terbukukan dengan baik, hingga di sini juga ada yang tidak tertulis. Tidak tertulis ini bukan dalam artian tidak terdokumentasi, tidak, tetap terdokumentasi, namun ini tidak terkodifikasi, sehingga kodifikasi ini terbukukan, tidak terbukukan. Di dalam artian lebih semisal contohnya kalau tidak tertulis ini kayak adat istiadat berlaku di masyarakat, ini kan secara langsung memang tidak tertulis, namun secara real kita pahami bersama. Materi muatan konstitusi, di sini ada beberapa ahli menyampaikan beberapa materi muatan wajib, ya, yang harus ada dalam konstitusi. Di antara beberapa pakar ini ada beberapa perbedaan dan juga ada yang sama, ya, terkait pandangan ini. Kalau kita lihat pada pendapatnya Zindig, ya, di sini mengatakan materi muatan dalam konstitusi ini harus ada jaminan terhadap hak asasi manusia, kemudian hak asasi manusia dan warga negara ini menjadi hal yang wajib, adanya HAM, kemudian susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dan juga pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang bersifat fundamental. Kalau menurut Esper ini mengatakan dalam materi muatan konstitusi itu harus ada struktur umum negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan itu juga ada hubungan antar kekuasaan dan juga hubungan antara kekuasaan, ya, mana ini eksekutif, legislatif, yudikatif, dan rakyat atau warga negara. Selanjutnya menurut Struycken mengatakan bahwasanya dalam materi muatan konstitusi ini harus ada yang namanya
hasil perjuangan politik bangsa, ini lebih kepada sejarahan, itu perlu dimuat bahwasanya hasil perjuangan politik bangsa dan tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa ini lebih kepada lembaga-lembaga negara. Kemudian pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, ini sebuah cita-cita. Pandangan tokoh-tokoh bangsa tentunya pesan-pesan dari para tokoh-tokoh bangsa, pandangan ya, untuk masa depan suatu negara tersebut. Dan yang terakhir, suatu keinginan perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak diikuti, arahnya nanti seperti apa, kepemimpinan dan sebagainya, itu perlu dicantumkan dengan muatan konstitusi, dari muatan konstitusi menurut Reagan. Selanjutnya, kalau menurut Phillips dan Jackson mengatakan bahwasanya dalam materi muatan konstitusi harus mencakup yang namanya aturan adat istiadat, ya, kebiasaan-kebiasaan, mana kebiasaan-kebiasaan adat istiadat ini yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara. Kemudian hal-hal yang mengatur hubungan antar organ negara, dan ada juga yang mengatur hubungan organ negara dengan warga negara. Tadi antar organ-organ negara. Kemudian yang berikutnya yaitu hubungan organ negara dengan negaranya. Selanjutnya, menurut Miriam Budiarjo mengatakan bahwasanya materi muatan konstitusi ini yaitu adanya organisasi negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Selanjutnya ada yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Lalu ada prosedur mengubah undang-undang dasar. Ada kalanya juga memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Ini kalau kita lihat memang ada beberapa dalam pelaksanaan, dalam penggunaan dalam rangka untuk amandemen, mengubah undang-undang itu memang ada beberapa hal yang memang tidak perlu diubah atau haram hukumnya untuk diubah, sehingga itu perlu dimasukkan dalam konstitusi kalau menurut Miriam. Nah, ini kita lihat konstitusi yang ada di Indonesia. Ini konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yang pertama kali yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1909. Berikutnya konstitusi RIS ya, tahun 1949. Ini mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Selanjutnya berlakulah UUDS, ya, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ini tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 5 Juli 1915 sampai 1966. Ini masih era Orde Lama ya. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ini di masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Kemudian ini yang terakhir yaitu Undang-Undang Dasar 1945 amandemen mulai tahun 1999 sampai sekarang. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ini yang sekarang kita terapkan ya. Sama yang amandemen terakhir ya tahun 2002. Di amandemen ini 4 kali kita sudah melakukan amandemen, yaitu yang pertama tahun 1999 dan tahun 2000, yang kedua, yang ketiga tahun 2001, dan yang terakhir tahun 2000. Selanjutnya hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini tata urutan ya, hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia ini. Yang pertama yang paling tinggi ya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
tingkat ketiga ada undang-undang atau perpu, peraturan pengganti undang-undang, ya. Kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah, di bawahnya lagi ada peraturan presiden, S. Kemudian ada peraturan daerah atau peraturan gubernur. Nah, mudahnya itu kita menyebutnya pergub, ya. Selanjutnya yang paling bawah itu ada peraturan daerah, mana peraturan daerah ini atau peraturan bupati atau wali kota, peraturan bupati atau wali kota. Ini tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Ya, jangan sampai kita dalam menyusun suatu peraturan itu tumpang tindih, ya, tumpang tindih. Jadi memang dalam pembuatan suatu aturan memang harus sesuai dengan hierarkis perundang-undangan sehingga tidak salah kaprah. Jadi misal dalam membuat suatu peraturan daerah maka dilihat peraturan daerah ini, dilihat dulu peraturan di atasnya apakah di peraturan presiden ada. Kalau memang ada maka perlu kita rujuk. Kalau kita lihat di atasnya lagi peraturan pemerintah, kalau di peraturan pemerintah ada maka bisa kita rujuk dan seterusnya sampai undang-undang dasar. Jadi suatu peraturan di Indonesia itu mulai sampai yang paling bawah peraturan daerah, ya, bupati maupun wali kota itu harus berdasar kepada aturan-aturan di atasnya, ya, sampai nanti nyambung ke undang-undang dasar. Tentunya kalau kita bicara undang-undang dasar ini tentu dan jelas merujuk kepada Pancasila.